Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-184. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu tiba-tiba membentak. Kemarahannya telah menyala dengan dahsyatnya. Perasaan-perasaan yang telah diendapkannya tiba-tiba teraduk kembali, dan sekali lagi ia berkata di dalam hatinya, "Aku bukan kanak-kanak lagi. Aku harus dapat berbuat menurut pertimbanganku sendiri. Aku tidak perlu menggantungkan diriku pada siapapun." Perasaan itu telah mendorong Agung Sedayu untuk menyelesaikan masalah yang kini sedang dihadapi. Dengan sepenuh kekuatan ia menindas segala macam keraguan-raguan yang ada di dalam dirinya. Ia tidak mau mendengar lagi pertimbangan-pertimbangan apapun yang tumbuh di dalam hatinya. Tetapi ia masih tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mau maju lagi masuk ke dalam perangkap. Karena Agung Sedayu tidak beranjak dari tempatnya, maka bayangan itu maju setapak. "Letakkan pedangmu!" Suaranya berdesis. "Bagimu sudah tidak ada pilihan lain kecuali mati." "Aku memilih mati." Suara Agung Sedayu itu bergetar seperti gelora di dalam dadanya. "Gila kau!" Bayangan itu pun menggeram. "Jangan bodoh! Kau memang terlampau bodoh. Aku dapat mendatangi pondok itu tanpa kau. Mungkin kami perlu membawa kepalamu saja untuk menakut-nakuti mereka, agar mereka bersedia menuruti perintah kami. Lakukanlah," sahut Agung Sedayu dalam nada yang berat penuh tekanan kemarahan. Bayangan itu terdiam sejenak, tetapi Agung Sedayu melihat orang itu melambaikan tangannya. Ia memberikan tanda kepada kawan-kawannya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Dugaan Agung Sedayu itu ternyata tepat. Sejenak kemudian Agung Sedayu melihat 4 orang yang lain berloncatan dari tempat persembunyian mereka. Agung Sedayu meloncat selangkah surut. Ketika ia mencoba menghitung orang-orang yang berdiri di sekitarnya, maka dilihatnya semuanya berjumlah 5 orang. Sekali lagi Agung Sedayu bergeser. Ia mencoba untuk mendapat tempat yang baik. Ia harus melawan kelima orang itu sekaligus. Perkelahian yang demikian adalah suatu pengalaman baru baginya. Tetapi pengalaman itu mengandung bahaya yang cukup besar. Tetapi aku bukan kanak-kanak yang hanya dapat merengek lagi kepada Kakang Untara. Kakang Untara selalu berbuat tanpa ragu-ragu. Aku bukan pengecut. Aku sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah ini. Kata-kata itu selalu terngiang di dalam rongga telinganya. Ia sama sekali tidak mau diganggu lagi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Dan tiba-tiba saja kelima orang itu terkejut ketika mereka mendengar Agung Sedayu berteriak, "Aku bunuh kalian! Aku berhak juga membunuh musuh-musuhku!"
Terdengar kemudian salah seorang dari kelima orang itu berdesis, "Jangan membunuh diri, kau sudah terkepung. Betapapun dahsyat ilmu prajurit Pajang, tetapi melawan kami berlima adalah mustahil. Ayo, kalian membunuh aku, atau aku membunuh kalian." Kelima orang itu tertegun. Ternyata mereka berhadapan dengan seorang yang agaknya tidak berperasaan. Dan sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu tidak mau lagi dipengaruhi oleh segala macam perasaan ragu-ragu, bimbang, pertimbangan-pertimbangan atau izin dari kakaknya atau kecemasan bahwa kakaknya akan marah atau perasaan apapun, apalagi perasaan takut. Karena itu maka sikapnya pun menjadi terlampau garang dan kasar. "Apakah kau mencoba menakut-nakuti kami?" bertanya yang lain. "Persetan, apakah kau takut atau tidak? Bukan soalku. Ayo kita bertempur," jawab Agung Sedayu. Sekali lagi kelima orang itu menjadi heran. Namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk bertanya-tanya lagi. Tiba-tiba saja mereka melihat Agung Sedayu menggerakkan pedangnya sambil berkata, "Hanya ada dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh. Aku memilih kemungkinan yang pertama, membunuh. Aku tidak peduli lagi atas kalian. Apakah kalian akan merengek minta maaf atau minta dikasihani? Tidak ada maaf dan belas kasihan di peperangan. Kita bersama-sama telah menjadi buas melampaui serigala." Kelima orang itu pun sebenarnya adalah orang-orang yang hampir berputus asa. Mereka sebenarnya telah hampir kehilangan pertimbangan-pertimbangan mereka. Mereka pun sebenarnya berada dalam daerah kedua pilihan itu pula, membunuh atau dibunuh. Tetapi ternyata sikap Agung Sedayu itu telah membuat dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Mereka terkejut bahwa dalam sekejap kemudian Agung Sedayu telah meloncat sambil memutar pedangnya dengan penuh nafsu ia menyerang lawan-lawannya yang telah mengepungnya itu. Hampir bersamaan, kelima orang yang berdiri melingkari Agung Sedayu itu meloncat surut. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain daripada segera melakukan perlawanan. Sebab serangan Agung Sedayu selanjutnya melanda mereka seperti banjir. Selama ini, Agung Sedayu selalu dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Bahkan ia menjadi bingung melihat sikap kakaknya, seolah-olah apa yang dilakukannya selalu saja salah. Tiba-tiba kini ia dengan sekuat tenaganya telah melepaskan diri dari setiap ikatan yang membelenggu perasaannya. "Aku harus melepaskan diri dari semua ikatan." Agung Sedayu itu berteriak di dalam hatinya. "Aku akan berbuat apa saja yang aku inginkan. Sekarang aku ingin membunuh, bersetan dengan pendapat orang lain." Dengan demikian maka tandang Agung Sedayu menjadi semakin garang. Pedangnya berputaran seperti baling-baling. Kilatan pantulan cahaya samar-samar yang memancar dari langit tampak berkali-kali meloncat dari batang pedangnya. Tetapi kali ini ia harus bertempur melawan 5 orang yang memiliki ilmu tata bela diri pula. Ternyata mereka berlima merupakan lawan yang cukup berat bagi Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu cukup lincah dan tangguh, namun berkelahi melawan 5 orang di dalam gelapnya malam merupakan pekerjaan yang cukup berat baginya. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Ketika tubuh Agung Sedayu telah basah diusap oleh keringatnya sendiri, maka tandangnya pun menjadi semakin garang.
Dengan lincahnya ia berloncatan menghindar dan menyerang, seperti kijang di padang perburuan. Pedangnya terayun-ayun seperti angin pusaran yang melindungi tubuhnya, sehingga sama sekali tidak tertembus oleh satupun dari kelima ujung pedang lawan-lawannya. Anak ini dapat berkelahi seperti hantu, berkata salah seorang lawan Agung Sedayu di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Agung Sedayu seorang diri mampu melawan mereka berlima. Ternyata mereka yang belum banyak mengenal anak muda itu, adik Senopati Bajang ini, telah membuat salah perhitungan. Mereka menyangka bahwa mereka berlima yang masing-masing merasa mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya dapat dengan mudah menangkap Agung Sedayu dan memperalatnya. Bagaimana kalau kami berhadapan dengan Untara sendiri? Desis yang lain di dalam dadanya. Ternyata mereka tidak saja berhasrat menangkap Agung Sedayu, Swandaru atau Sekar Mirah, tetapi dalam setiap kesempatan, siapapun mereka kehendaki, asal orang itu cukup bernilai untuk dapat dijadikannya tanggungan untuk melepaskan diri. Namun ternyata kini mereka terbentur kepada seorang anak muda yang luar biasa, Agung Sedayu. Meskipun mengalami beberapa kesulitan, tetapi Agung Sedayu yang sedang dicekam oleh pergolakan persoalan di dalam dirinya itu sama sekali tidak berhasrat berkisar dari tempatnya. Ia sudah bertekad untuk bertempur. Ia sudah bertekad untuk meninggalkan segala macam perasaan yang ada di dalam dadanya. Setiap perasaan yang tumbuh, maka segera ditindasnya. Ini adalah kumpulan keraguan dan kebimbangan yang selama ini membuat aku kehilangan kesempatan untuk berbuat apapun menurut kehendakku dan keinginanku sendiri. Namun dengan demikian Agung Sedayu telah benar-benar dicekam oleh kegelapan hati. Ia tidak mau lagi melihat pertimbangan-pertimbangan apapun di dalam dirinya. Yang diteriakkan di dalam hatinya adalah, aku adalah laki-laki dewasa. Aku dapat berbuat apa saja menurut pertimbanganku sendiri. Dengan demikian maka serangannya pun menjadi semakin dahsyat. Pedangnya semakin cepat berputar dan ayunannya pun menimbulkan desing yang mendebarkan hati. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Kedua belah pihak seolah-olah sedang dicekam oleh perasaan yang tidak wajar. Kelima orang itu pun adalah orang-orang yang sedang berputus asa. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain daripada berkelahi mati-matian. Kalau mereka kalah, maka mereka pun akan mati pula. Kalau mereka melarikan diri pun mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk keluar dari padepokan ini. Karena itu, maka apabila mereka masih ingin hidup, maka mereka harus memenangkan pertempuran ini. Pilihan mereka adalah mati atau berhasil memperalat Agung Sedayu untuk melepaskan diri. Demikianlah, maka di lorong sempit itu telah terjadi perkelahian antara hidup dan mati. Mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Sekali-sekali Agung Sedayu memerlukan tempat yang cukup luas untuk menghadapi serangan-serangan yang datang beruntun seperti banjir. Sehingga perkelahian itu pun bergeser masuk ke dalam halaman yang kosong. Tetapi di saat-saat yang lain, Agung Sedayu berusaha untuk mempersempit arena. Dengan demikian maka ia berdiri hampir melekat dinding batu di muka halaman yang kosong itu, menghadapi kelima lawannya pada satu arah. Gelap malam semakin lama menjadi semakin pekat.
Tetapi langit menjadi semakin bersih. Bintang-bintang yang gemerlapan di langit menjadi semakin jernih, berkilat-kilat dan berkerkibar. Agung Sedayu sudah tidak mau berpikir lain kecuali membunuh lawan-lawannya. Pikiran yang demikian, membunuh lawan-lawannya tanpa ampun, sebelumnya tidak pernah terkilas di kepalanya. Bahkan dalam peperangan yang hiruk-pikuk, dalam perang tubuh atau di dalam gelar-gelar perang yang lebih baik, membunuh lawannya selalu menimbulkan persoalan di dalam dirinya. Tetapi kali ini, ia benar-benar ingin membunuh lawan-lawannya itu. Semakin lama perkelahian itu berlangsung, maka semakin tampak kegarangan Agung Sedayu. Kelincahan dan ketangkasannya telah menempatkannya ke dalam keadaan yang lebih baik dari lawan-lawannya. Meskipun kelima orang itu masih tetap merupakan bahaya yang setiap saat dapat merenggut jiwanya. Apalagi ketika kelima orang lawan-lawannya itu menjadi semakin berputus asa. Mereka seolah-olah benar-benar ingin membunuh dirinya dengan mempergunakan tangan Agung Sedayu. Agaknya mereka sudah tidak melihat jalan lain untuk keluar dari padepokan ini. Kesempatan yang dianggapnya kesempatan terakhir ini agaknya terlampau sulit untuk dapat dipergunakannya. Kalau kali ini kami gagal, berkata salah seorang dari mereka di dalam hatinya, nasib kami akan menjadi lebih jelek. Kami akan diburu seperti memburu bajing, beramai-ramai. Setelah kami tertangkap, maka kami akan menjadi pangewan ewan. Karena itu, maka lebih baik mati pada saat ini daripada tertangkap hidup-hidup. Agung Sedayu menggeram. Memang kadang-kadang ia menjadi bingung menghadapi cara kelima lawannya itu bertempur. Namun setiap kali ia selalu berusaha menembus lingkaran mereka dan berdiri di luar. Setiap kali ia melontarkan dirinya jauh-jauh, namun tiba-tiba ujung pedangnya telah mematuk dengan garangnya. Angin malam di pegunungan yang dingin berhembus semakin kencang. Suaranya berdesir di antara dedaunan yang rimbun. Ketika di kejauhan terdengar anjing hutan berteriak berebut makan, terdengar dari kancah perkelahian itu sebuah keluhan tertahan. Seorang dari kelima orang yang berkelahi melawan Agung Sedayu itu meloncat turun. Tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanannya, seperti darah merah meleleh dari luka yang menganga. Meskipun demikian, pedangnya masih tidak terlepas dari tangannya yang terluka itu. Kawan-kawannya sama sekali tidak sempat untuk menolongnya, karena serangan Agung Sedayu masih saja membadai, bertubi-tubi tiada putus-putusnya. Apalagi kini lawannya tinggal 4 orang. Kesempatan baginya menjadi semakin luas. Pedangnya menjadi semakin lincah bermain-main di antara keempat senjata lawan-lawannya. Tetapi ternyata orang yang terluka itu tidak segera menyerahkan diri kepada nasibnya. Ia masih ingin berbuat sesuatu seandainya ia harus mati. Lebih baik baginya untuk mati dengan dada terbelah daripada mati perlahan-lahan karena kehabisan darah atau tertangkap oleh orang-orang pajak. Kini pedangnya berada di tangan kirinya. Dengan garangnya ia meloncat sambil menggerakkan giginya. Meskipun pedangnya berada di tangan kiri, namun karena luapan kemarahan dan putus asa, maka tandangnya pun menjadi semakin kasar. Tetapi baru saja orang itu menginjakkan kakinya di dalam arena perkelahian,
sekali lagi terdengar salah seorang kawannya membeki kecil. Seorang lagi terlempar dari lingkaran. Pundaknya tersayat oleh pedang Agung Sedayu. Darah yang merah telah membasahi bajunya. Namun seperti kawannya, ia tidak menyerah. Bahkan dengan wajah yang membara, ia menyerang sejadi-jadinya. Tetapi keadaan Agung Sedayu menjadi semakin baik. Hatinya pun menjadi semakin terbakar pula melihat sikap lawan-lawannya. Orang-orang yang sudah terluka itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasan dan gentar. Bahkan mereka menyerangnya seperti angin ribut yang berputaran. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun menjadi semakin bernafsu. Pedangnya bergerak semakin cepat dan tandangnya pun semakin menjadi garang. Bahkan akhirnya ia sudah sampai ke puncak ilmunya tanpa kendali sama sekali. Dilepaskan segenap kemampuannya untuk membinasakan kelima orang lawannya yang sudah menjadi semakin lemah. Ternyata lawannya benar-benar menjadi semakin bingung. Sesaat kemudian, seorang lagi terluka di keningnya. Darah yang segar mengalir di wajahnya. Ketika tangan kirinya mengusapnya, maka tangan itu pun menjadi merah seolah-olah menyala. Setan! Orang itu menggeram. Giginya gemeretak dan dengan kutukan yang paling kotor, ia meloncat menyerang kembali. Semakin lama mereka bertempur, maka semakin dekatlah Agung Sedayu pada batas kemenangannya. Tetapi kemarahan yang meluap-luap telah benar-benar menggelapkan hatinya. Tidak ada pikiran lain daripada membunuh lawan-lawannya. Ia menggeram ketika ia melihat seorang lawannya kini tidak saja terluka di tangan, pundak atau kening, tetapi ujung pedangnya berhasil menggores dadanya. Terdengar orang itu mengadu, dan sejenak kemudian tubuhnya terguling di atas tanah. Dari mulutnya meluncur desis kesakitan. Melihat kawannya terbanting jatuh dan tidak segera dapat bangkit lagi, maka keempat kawannya menjadi semakin kalap. Mereka berloncatan dan menyerang membabi buta, seperti Agung Sedayu yang semakin lama menjadi semakin kasar dan garang juga. Apalagi ketika lawan-lawannya sudah menjadi semakin lelah. Beberapa orang telah benar-benar tidak mampu lagi menghentakkan pedangnya karena darah yang semakin banyak mengalir, sehingga akhirnya mereka tidak lebih dari seonggok tubuh-tubuh yang hampir tidak berdaya sama sekali. Saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh Agung Sedayu itu kini telah datang. Ia tidak akan dapat dihalang-halangi lagi. Ia tinggal menghunjamkan saja ujung pedangnya ke dada setiap orang yang sudah dengan lemahnya mengayun-ayunkan senjatanya. Tetapi ayunan itu sudah tidak berarti sama sekali. Terdengar gigi anak muda itu gemetar. Selangkah ia surut untuk mengambil ancang-ancang. Ia akan segera meloncat maju dengan pedang terjulur. Satu demi satu lawan-lawannya itu akan roboh. Mati. Ia akan dapat berkata kepada kakaknya bahwa ia telah membunuh 5 orang sekaligus yang dengan licik memancingnya. Ia akan berkata kepada kakaknya bahwa ia adalah laki-laki seperti prajurit yang lain. Lawan-lawannya pun seolah-olah telah pasrah diri. Mereka sudah merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka telah sampai pada puncak keputusasaan. Meskipun ujung pedang mereka masih juga terangkat setinggi lambung,
tetapi kekuatan tenaga mereka sama sekali sudah tidak memadai. Tariklah nafas yang terakhir sepuas-puas hati kalian, desis Agung Sedayu. Sekejap lagi, kalian akan terguling di tanah tanpa dapat bernafas lagi. Kelima lawannya sama sekali sudah tidak menjawab, apalagi yang masih belum dapat tegak karena terluka di dadanya. Ia masih duduk di tanah, walaupun tangannya masih juga menggenggam pedangnya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan mereka, di luar dugaan kelima orang yang sudah tidak berdaya itu, dan di luar dugaan Agung Sedayu sendiri. Ketika Agung Sedayu menggerakkan kakinya, siap untuk meloncat dengan pedang terjulur, tiba-tiba terasa sentuhan di bahunya. Ketika ia berpaling, terjadi hal yang hampir tidak masuk di dalam akalnya. Pedangnya dengan serta-merta lepas dari tangannya, seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Selangkah Agung Sedayu meloncat ke samping. Baru sekejap kemudian ia dapat melihat bayangan berdiri tegak di hadapannya. Pedangnya telah berpindah ke tangan orang itu. Tetapi Agung Sedayu tidak perlu bertanya. Namun dadanya berdesir tajam ketika ia melihat orang itu menyerahkan pedangnya kembali sambil berkata, "Sudah cukup, Ger. Kau tidak perlu menyelesaikannya sendiri. Persoalan selanjutnya adalah persoalan para prajurit pajak." Sejenak Agung Sedayu terbungkam. Tanpa berkedip ditatapnya wajah yang kehitam-hitaman di dalam gelapnya malam. Tetapi Agung Sedayu segera mengenalnya, bahwa orang itu adalah gurunya, Ki Tanu Metir. Tidak sepatah kata pun dapat diucapkannya. Tiba-tiba kepala Agung Sedayu terkulai tunduk dalam-dalam. Sesuatu telah menusuk langsung ke pusat jantungnya. Bukan ujung pedang lawan, tetapi peringatan yang langsung diberikan oleh gurunya. Meskipun tidak dengan kalimat-kalimat, dia segera menyadari keadaannya. Tidak sepantasnya ia membunuh tanpa mengenal batas-batas perlakuan yang wajar. Hampir saja ia terperosok ke dalam kegelapan karena hatinya sendiri yang sedang gelap. Namun yang terjadi itu telah benar-benar merupakan suatu peringatan yang dirasakannya terlampau keras. Tetapi ketika hatinya telah mengendap, maka di sela-sela bibirnya yang bergerak-gerak ia mengucapkan syukur. Perlahan-lahan sekali, tidak seorang pun yang mendengarnya selain dirinya sendiri. Ki Tanu Metir itu pun kemudian melangkah maju mendekati kelima orang yang sedang menantikan ajal itu. Terdengar ia berkata, "Kalian lebih baik menghentikan perlawanan. Marilah ikut kami. Kami tidak akan berbuat terlampau jauh seperti yang kalian duga. Kami akan menyerahkan kalian kepada para peronda." Sejenak suasana menjadi hening. Tidak segera terdengar jawaban dari kelima orang itu. "Menyerahlah, aku menjamin bahwa kalian akan diperlakukan dengan wajar," berkata Ki Tanu Metir pula. Orang tua itu mengerutkan keningnya ketika ia mendengar jawaban. "Kami sudah siap untuk mati. Jangan kehilangan akal. Kalian masih akan mendapat kesempatan seperti kawan-kawanmu yang lain yang telah menyerah lebih dahulu." Sekali lagi kelima orang itu terdiam.
dan yang terdengar adalah suara Kitanu Metir kepada Agung Sedayu. "Angger Agung Sedayu, pergilah ke Banjar. Bukankah kakakmu Untara menunggumu di sana? Kau sudah kehilangan waktu beberapa saat untuk bermain-main di sini. Beritahukan kepada beberapa orang perunda yang kau jumpai bahwa di sini ada beberapa orang yang akan menyerah." Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya, "Baik Guru, aku akan pergi ke Banjar. Mungkin Kakang Untara sudah terlalu lama menunggu aku." "Iya, pergilah." Ketika kaki Agung Sedayu terayun, ia pun tertegun. Ia mendengar salah seorang dari kelima orang itu berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku ingin mati oleh tusukan pedang." "Jangan membunuh diri dengan cara yang demikian." "Tetapi pertempuran ini belum selesai. Hei, anak muda, kalau kau tinggalkan orang tua ini seorang diri di sini, aku akan membunuhnya." Agung Sedayu memandangi orang yang berbicara itu, yang keningnya masih menitikan darah dari lukanya. "Lakukanlah kalau kau mampu," sahut Agung Sedayu. Tetapi dadanya kini sudah tidak dibakar lagi oleh nafsunya untuk membunuh. "Mungkin Kitanu Metir bahkan akan memberimu obat yang dapat memampetkan darah dari lukamu." Orang itu menjadi heran. Tiba-tiba ia teringat bagaimana mungkin orang tua itu dapat merebut pedang Agung Sedayu dengan mudahnya, sehingga orang ini pasti seorang yang jauh lebih dahsyat dari anak muda itu. Tetapi sikapnya dan kata-katanya telah mencairkan hati kelima orang yang telah membatu karena putus asa itu. Sepeninggal Agung Sedayu, kelima orang itu tidak menolak ketika Kitanu Metir memberi obat pada luka-luka mereka, sekedar untuk menahan arus darah yang mengalir. "Kalian tidak boleh kehabisan darah," berkata orang tua itu. Sementara itu Agung Sedayu berjalan dengan kepala tunduk. Peristiwa yang baru saja terjadi telah mengguncang dadanya. Ia merasa menyesal bahwa ia telah hanyut ke dalam arus kegelapan hati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.